Assalamualaikum teman-teman. Baiklah, perkenalkan nama saya Cahyo Ardianto, mahasiswa dari Unsuska Riau, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Prodi Tarbiyah dan Keguruan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya, mata kuliah Psikologi Manajemen dengan dosen Ibu Suci Habibah MPD. Kepada teman-teman sekalian, terima kasih yang telah menyaksikan. Jangan lupa beri like. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai organizing organisasi pendidikan. Pengertian organizing organisasi pendidikan. Istilah organisasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, organum yang berarti alat, sedangkan organize, bahasa Inggris, berarti mengorganisasikan, yang menunjukkan tindakan atau usaha untuk mencapai sesuatu. Organizing atau pengorganisasian menunjukkan sebuah proses untuk mencapai sesuatu. Organisasi sebagai salah satu fungsi manajemen sesungguhnya telah banyak didefinisikan oleh para ahli. Yang pertama dikemukakan oleh Profesor Dr. S.P. Siagian, menyampaikan bahwa organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan. Dalam hal ini, selalu terdapat hubungan antara seorang atau kelompok yang disebut pimpinan dan seorang atau kelompok orang yang disebut bawahan. Prinsip-prinsip organizing. Ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan di antara lain. Yang pertama, mempunyai tujuan yang jelas. Kemudian yang kedua, para anggota menerima dan memahami tujuan tersebut. Yang ketiga, adanya kesatuan arah sehingga dapat menimbulkan kesatuan tindakan, kesatuan pikiran, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, adanya kesatuan perintah atau unity of command. Para bawahan atau anggota hanya mempunyai seorang atasan langsung, dan daripadanya ia menerima perintah atau bimbingan, serta kepadanya ia harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Kemudian yang kelima, adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang di dalam organisasi itu. Sebab tidak ada keseimbangan tersebut dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama, wewenang lebih besar daripada tanggung jawab mudah menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Kemudian, jika tanggung jawab lebih besar daripada wewenang, mudah menimbulkan banyak kemacetan, merasa tidak aman, dan ragu ketika mengerjakan tugas. Struktur organisasi hendaknya disusun dengan sesederhana mungkin, sesuai kebutuhan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian. Kemudian, pola organisasi hendaknya relatif permanen, artinya meskipun terstruktur, organisasi dapat dan memang harus diubah sesuai dengan tuntutan perkembangan. Oleh karena itu, pola dasar struktur organisasi perlu dibuat sedemikian rupa sehingga sedapat mungkin permanen. Kemudian yang kedelapan, adanya jaminan keamanan dalam bekerja, security of tenure. Bawahan atau anggota tidak merasa gelisah karena takut dipecat, ditindak sewenang-wenangnya, dan sebagainya. Ciri-ciri organizing. Ada beberapa ciri-ciri pengorganisasian. Yang pertama, organisasi sebagai suatu sistem, yaitu adanya seperangkat unsur yang saling bergantung dan berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, organisasi merupakan struktur yang mana mempunyai kadar formalitas pembagian tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh anggota kelompok. Kemudian yang ketiga, adanya perencanaan yang dilakukan secara sadar berdasarkan rasionalitas dan pedoman-pedoman yang jelas. Yang keempat, adanya koordinasi dan korporasi yang baik di antara orang-orang yang bekerja sama. Secara lebih rinci, organisasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal dan saling mengenal. Kemudian yang kedua, adanya kegiatan yang berbeda-beda tetapi satu sama lain saling berkaitan, interdependent part. Kemudian yang ketiga, tiap-tiap orang memberikan sumbangan atas kontribusinya berupa pemikiran, tenaga, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, adanya kewenangan koordinasi dan pengawasan. Yang kelima, adanya tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang selanjutnya, struktur organizing. Salah satu fungsi tugas manajemen adalah mengorganisasi. Dalam tugas ini tidaklah dimaksud manajer membuat organisasi atau menggerakkan para anggota organisasi, melainkan membuat struktur atau merumuskan mekanisme kerja bagi organisasinya. Semua tugas yang harus dikerjakan dalam organisasi dikelompok-kelompokkan menjadi unit-unit kerja. Kemudian pekerjaan pada setiap unit dibagi-bagikan kepada personalia yang ada pada unit itu sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Tetapi bila unit kerja itu besar, maka ia dapat pula dibagi lagi menjadi sub-unit.
sebelum membagi tugas untuk masing-masing individu dilakukan. Begitu pula kalau organisasi itu sangat besar, beberapa unit kerja yang mempunyai kesamaan dapat pula digabungkan di bawah nama-nama tertentu. Departemen misalnya. Dengan demikian, struktur organisasi adalah mekanisme kerja organisasi itu yang menggambarkan unit-unit kerjanya dengan tugas-tugas individu di dalamnya bekerja sama dengan individu-individu lain dan hubungan antara unit-unit kerja itu baik secara vertikal maupun horizontal. Proses organizing. Proses pengorganisasian tersebut digambarkan sebagai berikut. Tahap pertama yang harus dilakukan dalam merinci pekerjaan adalah menentukan tugas-tugas apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Tahap kedua, membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perseorangan atau per kelompok. Tahap ketiga, menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara rasional dan efisien. Kemudian yang keempat, menetapkan mekanisme kerja untuk mengkomunikasikan pekerjaan dalam satu kesatuan yang harmonis. Tahap kelima, melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah menyesuaikan untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas. Karena pengorganisasian merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Tujuan dan manfaat organisasi pendidikan sebagai sebuah organisasi harus dikelola sedemikian rupa agar aktivitas pelaksanaan program pendidikan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan produktif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, di antara tujuan dan manfaat organisasi pendidikan adalah yang pertama, mengatasi keterbatasan kemampuan, kemauan, dan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, terciptanya efektivitas dan efisiensi organisasi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, dapat menjadi wadah pengembang potensi dan spesialisasi yang dimiliki. Kemudian menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan. Di samping tentang tujuan dan manfaat adanya perorganisasian di lingkungan pendidikan, kita perlu memahami mengenai efektivitas organisasi. Organisasi dinyatakan efektif apabila tujuan anggota organisasi dan tujuan organisasi tercapai sesuai atau atas target yang telah ditetapkan. Artinya, baik pihak pelanggan internal maupun pihak pelanggan eksternal organisasi merasa puas. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Cahyo Ardianto undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.